Rizik tidak hadir pada panggilan pertama dari Polda Metro Jaya untuk klarifikasi dan memberikan keterangan mengenai kerumunan massa dalam acara Rizik. Oleh karena itu, akan ada panggilan kedua. Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi kediaman Rizik di Petamburan untuk mengirimkan surat panggilan kedua. Ternyata tidak berjalan mulus, karena terjadi gesekan dan kericuhan. Bahkan sekelompok orang diduga pengikut Rizik mengusir aparat dan mengintimidasi jurnalis yang meliputi di sana. Awalnya, para penyidik Polda Metro Jaya yang sempat pergi meninggalkan kediaman Rizik kembali datang karena surat panggilan belum bisa disampaikan dan diterima oleh pihak perwakilan keluarga Rizik sebelumnya. Pihak penyidik datang kembali sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ke kediaman Rizik. Tapi mereka dihalangi pasukan Laskar FPI yang berjaga di lokasi. Laskar FPI meminta aparat menunggu dahulu, sambil melakukan koordinasi dengan keluarga dan pengacara Rizik. Sekitar 40 menit aparat menunggu, negosiasi tidak berjalan lancar. Laskar FPI meminta polisi pulang dan menunggu konfirmasi dari pihak pengacara. Luar biasa mereka ini, seolah Petamburan sudah menjadi negara sendiri dan aparat tidak boleh lewat. Harusnya, Laskar ini diberantas dan dibubarkan saja. Tidak sulit bagi aparat untuk melakukan ini kalau memang mau. Massa bahkan memberikan umpatan dan sindiran. Tak lama kemudian, aparat meninggalkan lokasi. Tapi warga dan sejumlah orang yang tak dikenal, diduga Laskar, tetap melemparkan kata-kata kasar kepada aparat. Mereka juga mengintimidasi wartawan yang meliput. "Polisi, balik kanan sana lu, wartawan udah, matiin kamera jangan meliput," kata sejumlah massa di lokasi. Situasi makin memanas. Massa yang meneriaki polisi dan melarang wartawan terus mengikuti hingga Jalan Raya KS Tubun. Massa juga sempat mengejar dan berselisih dengan sejumlah wartawan, diantaranya wartawan media okezone.com, cnnindonesia.com, dan kontributor TV One. Sejumlah wartawan pun lari kocar-kacir dikejar massa. Akibatnya, sejumlah kendaraan awak media tertahan di Petamburan. Sudah saya katakan, kelompok ini harusnya dibasmi dari dulu. Dibiarkan sombong, kepala makin lama makin besar. Makin lama makin merasa negara ini milik mereka sendiri. Jadinya aparat seolah tidak berdaya dan tidak punya wibawa. Aparat dimaki dengan kata-kata kasar. Mau berikan panggilan kedua pun susahnya minta ampun. Seolah kayak mau ketemu raja. Dan harus minta izin terlebih dahulu. Seolah di Petamburan, Rizik adalah penguasa dan pemerintah bahkan tidak punya hak untuk bertandang ke sana. Apakah Petamburan sudah jadi negara lain? Dan kalau masuk harus pakai izin atau bakal dihalangi? Lucu, tapi di sisi lain ini sangat miris dan memalukan. Ini adalah akibat kalau tidak tegas. Makanya mereka makin berani. Semua ini sudah terlihat dari saat Rizik dijemput di bandara. Kemudian bikin acara kerumunan, yaitu acara maulid dan pernikahan putri Rizik. Tidak tegas menindak mereka. Apakah cacian dan umpatan kata kasar adalah bagian dari akhlak yang disuruhkan Rizik? Kelompok mereka sama sekali tidak punya adab dan mirip orang barbar, kasar dan tidak punya sopan santun. Ayolah, bereskan mereka dong. Rakyat pasti mendukung. Mereka juga sudah kesal dan marah dengan tindakan yang seenak jidat. Jangan cuma berhenti di penurunan baliho Rizik. Siapapun yang bikin ulah, tangkap satu persatu. Jebloskan ke penjara sesuai hukum. Bila perlu, penjarakan selama beberapa tahun. Bila perlu, terjunkan TNI untuk bereskan mereka yang banyak gaya dan sok menantang ala preman sampah. Mereka ini sebenarnya penakut dan pengecut. Mereka berani karena rame-rame. Begitu ditempeleng keras, mereka bakal mewek, nangis dan teriak dizalimi. Negara jangan kalah lagi oleh sekelompok ormas. Ini bukan sekali dua kali, tapi sudah beberapa kali terjadi. Lihat saja kediaman Mahfud MD di Pamekasan. Sampai di demo dan diancam akan dibakar kalau Rizik sampai ditangkap. Ibunya dan keluarga pun sampai trauma dan harus diungsikan sementara waktu.
Ini sudah keterlaluan, dan jelas FPI dan kelompok sejenis mulai berani menantang pemerintah. Apapun ceritanya, mereka wajib disikat sampai habis stak tersisa sebagai warning terakhir.